Berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang kedua, dengan cara bertelur atau ovipar. Dan yang ketiga, dengan cara bertelur dan melahirkan atau biasa disebut dengan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara kawin atau generatif terjadi jika ada pembuahan. Pembuahan terjadi saat sel kelamin betina dibuahi oleh sel kelamin jantan. Dari pembuahan ini akan berkembang menjadi zigot. Zigot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon embrio pada rahim induknya. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio atau yang biasa disebut dengan janin. Berdasarkan tempat pembuahannya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pembuahan di dalam tubuh terjadi pada reptil, unggas, dan mamalia. Yang kedua, pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Contohnya pada katak dan ikan. Ketika sel telur katak sudah matang, pada katak betina sudah matang, akan dikeluarkannya. Ya. Setelah dilepaskan, maka akan dibuahi oleh katak jantan. Nah, inilah yang disebut dengan pembuahan di luar tubuh. Selanjutnya, perkembangbiakan dengan cara bertelur atau ovipar. Pada unggas, contohnya ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. Pada reptil, contohnya adalah penyu. Yang kedua, perkembangbiakan dengan cara vivipar atau beranak. Contohnya adalah pada hewan mamalia. Hewan mamalia berarti hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya sapi, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Beranak dan bertelur. Nah, pada perkembangbiakan ini terjadi pembuahan di dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan di dalam tubuh, maka akan terbentuk telur. Kemudian zigot bertumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Nah, proses ini dinamakan dengan proses kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna dalam telur, induknya akan mengeluarkannya sebagai keturunan baru. Nah, terkadang anak yang dikeluarkannya masih terbungkus dalam cangkang. Contohnya paus dan ikan pari. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Berarti perkembangan biakan tanpa melalui proses pembuahan. Yang pertama, membelah diri. Nah, di sini dicontohkan adalah hewan amuba. Amuba akan melakukan pembelahan diri untuk memperbanyak spesiesnya. Pembelahan pertama kali terjadi pada inti sel, yang kemudian akan diikuti oleh bagian tubuh yang lain, sehingga akan menghasilkan dua sel kembar. Tiap sel yang membelah diri akan menjadi individu baru. Yang kedua adalah tunas. Di sini dicontohkan adalah hidra. Hidra adalah hewan air tawar yang tumbuh dapat berkembang biak pada iklim tropis. Nah, hewan ini akan dapat hidup jika air atau tempat habitatnya ini tidak ada pencemaran. Tunas
akan tumbuh pada tubuh induknya, ya. Kemudian tonjolan ini akan semakin membesar, akan semakin bertumbuh. Kemudian akan terbentuk mulut dan lengan atau yang disebut dengan tentakel. Tunas yang belum dewasa ini akan tetap mendapatkan makanan dari tubuh induknya. Nah, setelah tunas ini cukup besar, dia akan lepas dari tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi. Contohnya pada cacing planaria. Nah, hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi itu termasuk dalam kelompok hewan tingkat rendah, ya. Fragmentasi berarti perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Jumpa lagi esok hari pada pembelajaran selanjutnya. Pada bagian akhir video sudah terdapat latihan soal, ya. Di sini ada 5 butir soal. Kalian kerjakan, tetap belajar. Karena semangat dan ketekunan adalah modal dari kesuksesan. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.